Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kampus UPP Kerawang izin melakukan wawancara terhadap salah satu owner yang berada di Sentro Barbershop dengan judul penelitian saya yaitu strategi konten marketing pada Instagram melalui sosial media Instagram sebagai strategi pemasaran digital Sentro Barbershop. Ya, di sini kita sudah bersama dengan owner, itu boleh perkenalkan namanya? Namanya Seti Pratama. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita lanjut pada sesi pertanyaan, yaitu ada beberapa pertanyaan yang dibagi menjadi 4 kategori. Untuk kategori pertama yaitu attention atau perhatian. Pertanyaan pertamanya itu bagaimana Anda mengidentifikasi dan memahami target audiens di platform Instagram, dan bagaimana strategi marketing Anda yang disesuaikan dengan preferensi mereka. Apakah ada trik khusus untuk menarik perhatian dari pelanggan di sosial media Instagram gitu? Oke, berarti ini strategi konten marketing ya. Ya. Karena di sini targetnya karyawan PT, jadi mungkin lebih ke pelayanan. Ya, pelayanannya di full treatment. Jadi kita ada haircut, special haircut itu udah mau anak kecil mau dewasa, itu udah rata, full treatment, potong, cuci, habis itu kita kasih pomade segala macam, hidrat, hair tone, pokoknya udah full treatment, udah aman terima beres. Terus apa namanya, strateginya mungkin selain pelayanan, media Instagram kita bikin konten yang menarik mungkin, atau apa namanya, hasil potongan yang bagus kita post segala macam gitu sih. Terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa jenis konten yang menurut Anda paling efektif untuk menarik perhatian pelanggan potensial di media sosial Instagram, khususnya mengapa Anda memilih pendekatan tersebut? Mungkin reels ya yang paling efektif ya, bikin reels contohnya kayak lucu-lucuan atau kayak yang relate sama kehidupan sekarang, misalkan contohnya gampang aja, simpel aja kayak ketika lagi cukur buffnya begini, ketika bawa cewek contohnya customer itu bawa cewek potong, kita bikin aja lucu-lucuan gitu. Jadi lebih reels ya. Bagaimana Anda mengukur tingkat interaksi dan engagement dari konten marketing yang Anda publikasikan di Instagram, dan adakah metode khusus yang Anda terapkan untuk meningkatkan interaksi tersebut? Jadi kan kadang ada hashtag atau komentar, kita harus bagaimana? Hashtag ya? Apa itu meningkatkan interaksi ya? Mungkin kita buka forum kayak komentarnya kita buka, pokoknya konsultasi kita gimana ya, pokoknya customer itu mau potongan apa kita konsultasi, jadi ada timbal balik, ada simbiosis mutualisme kayak bang rambut gue tipe kalau begini nih, oke ini gue ada saran begini, tapi gue gini bang gibran, oke ya kalau mau gini kita kasih 2 opsi, kalau misalnya opsi pertama bakal begini, kalau opsi begini nanti si customer nggak pilih. Jadi ada interaksi antara si customer dan si konsumen. Selanjutnya, dalam menghadapi persaingan di industri platform Instagram dengan bisnis barbershop ini, strategi unik apa yang Anda terapkan untuk meningkatkan bisnis Anda dan mempertahankan minat pelanggan? Strategi uniknya harganya gue paling mahal dan kompetitor lain. Itu kenapa tuh? Ya karena segmen gue nggak mau kayak mereka. Misalkan contoh kompetitor lain main di 30.000, kita main di 50 sampai 80. Jadi lebih segmented dengan atas atau enggak lebih segmented aja. Jadi orang yang menurut mereka kemahalan, ya mau gue silakan ke yang lain gitu kan. Makanya kita kualitas kita di benar-benar. Jadi harga mahal pun kualitas lengkap gitu kan. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda menyesuaikan strategi konten marketing Anda dengan tren terkini dengan media sosial Instagram? Apakah Anda memiliki contoh kreatif di mana adaptasi terhadap tren tersebut berhasil meningkatkan visibilitas bisnis Anda? Visibilitas itu jadi jangkauan untuk melihat
profil Instagramnya gitu. Oh berarti kalau gitu Instagram Ads ya? Ya, Umur ya berarti ya kayak gitu ya? Berarti target marketnya emang orang PT tuh di rata-rata umur antara 20 sampai 30. Ya apa namanya? Strategi konten ya dengan tren begini. ya. Ya sama kayak tadi bikin reels yang bikin reels yang relate sama orang-orang sekitar. Jadi menyesuaikan tren juga ya. Sesuaikan tren juga, nggak bisa terpaku sama monoton ya. Jadi harus inovasi terus, inovasi terus, inovasi terus. Ya. Nanti seiring berjalannya waktu ada ide baru nih kita aplikasikan, ada ini baru nih yang tren baru nih kita aplikasikan gitu. Untuk selanjutnya kita masuk ke variabel kedua yaitu insert atau minat. Nah, yang pertama, bagaimana Anda menentukan konten yang paling menarik minat target audiens di Instagram? Apakah ada penelitian khusus atau analisis khusus yang dilakukan oleh Anda? Jadi kalau ada evaluasi setiap bulannya juga ada penurunan minat atau kenaikan gitu. Kalau evaluasi sih pasti ada bulan. Tapi kalau misalkan menentukan konten yang menarik minat audiens, kalau kata gue sih, gue nggak pakai gitu ya. Pribadi sih nggak pakai. Cuma kalau penelitian terus nggak pakai, analisis yang dilakukan sebenarnya nggak pakai, ya ngalir aja. Ngalir aja. Emang sulit dijelaskan, cuma nanti kalau lu terjun langsung di sistemnya, nanti kayak nemu gitu. Wah ini bagus nih. Wah ini bisa narik konsumen nih. Gitu. Promo-promo pun kita nggak pakai pak. Oh, ya. Nggak pakai sama sekali. Selanjutnya, bagaimana Anda menyusun konten agar dapat mempertahankan minat pelanggan yang sudah ada? Apakah strategi khusus yang diterapkan untuk menjalankan ketertarikan mereka dari waktu ke waktu? Strategi khusus nggak ada. Kontennya kita acak-acakan. Konten kita selalu sebenarnya acak-acakan. Jadi kalau ditanya strategi khusus nggak ada. Jadi udah ngalir gitu aja. Selanjutnya, apa jenis konten yang paling berhasil dalam meningkatkan minat pelanggan? Minat pelanggan baru, dan apakah Anda melibatkan pelanggan dalam proses perencanaan konten untuk meningkatkan relevansi? Jadi kadang kan ada yang masih foto atau Konten kalau yang itu paling coloring sih. Itu konten yang paling minat pelanggan baru kan. Misalkan kita coloring yang menyelenggarakan contoh kayak coloring rambut macan tutul misalnya, atau warna-warna yang nabrak gitu. Jadi yang nggak umum di pasaran. Contohnya kayak kemarin warna joker dikipas sama warna itu, jadi rambutnya ada gradasi warnanya. belum dapat juga Ya, itu paling ini ya, paling apa? Paling menarik konsumen. jadi yang warna-warna gitu ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengukur tingkat minat pelanggan berdasarkan metrik tertentu di Instagram, dan apakah metode tertentu yang Anda gunakan untuk mengevaluasi tingkat keterlibatan? Gimana berdasarkan metode tertentu di Instagram mengukur tingkat minat pelanggan? Ya, jadi kalau di Instagram profesional kan ada interaksi, bisa jangkauan, lihat gitu. Ya. Kalau karena ini usaha jasa, mungkin kalau dibilang berdasarkan metode tertentu nggak ada, karena kan cukup itu salah satu kebutuhan yang para pria pasti cukup setiap bulan, karena segala kegiatan karyawan mereka dituntut rapi, nggak boleh gondrong segala macam. Nah kita hadir di situ. Makanya kalau ditanya berdasarkan metode tertentu nggak ada kan. Selanjutnya, dalam menghadapi pertumbuhan dan tren preferensi pelanggan, bagaimana Anda menyesuaikan strategi konten Anda untuk tetap mempertahankan minat dan keterlibatan pelanggan? Jadi apakah ada promo influencer gitu-gitu? Untuk promo paling kita di awal-awal penting dong. Sekarang kan udah jalan, udah bertahap. Mungkin personal branding dari situ kan cukup aja. Jadi lebih ke individu tukang cukur Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel ketiga yaitu listener atau keinginan. Bagaimana Anda merancang konten marketing di Instagram untuk menciptakan keinginan keinginan pelanggan potensial untuk mencoba layanan barbershop Anda. Nah, jadi Strateginya. Kita lanjut ke bola lagi ya. Oh beda. Dan
sketch haircut contohnya. Itu juga apa namanya menciptakan keinginan atau biasanya potongan anak kecil tuh potongan paling susah. Ya, dia banding yang dewasa karena mereka kepalanya gerak-gerak segala macam. Nah, habis itu kita buat semaksimal mungkin potongan anak kecil, kita taruh di Reels atau di Instagram, nah itu menciptakan keinginan pelanggan potensial itu. Salah satunya ya. Kalau strategi khusus sih belum ada sih. Selanjutnya strategi khusus yang Anda terapkan dalam konten marketing untuk membangun daya tarik keinginan pelanggan terhadap pelanggan unik di browser Anda. Karena kan ada ukuran yang jelasnya Ya, paham. Itu pernah sekali. Cuman nggak relate di sini kayak. Soalnya kita daerah Karawang Timur, mungkin kalau daerah Garut mungkin bisa relate. Segmennya karena di sini segmennya ya gue bilang tadi kalau sekarang kata jadi ya mereka nggak mungkin cukuran milenial segala macam. Jadi nggak ada sih, belum ada, mungkin nggak tahu, nanti kedepannya nggak tahu. Selanjutnya, bagaimana Anda mengukur tingkat keinginan atau minat pelanggan berdasarkan respon terhadap konten di Instagram? Dan apakah langkah-langkah yang diambil jika terdapat penurunan keinginan? Jadi kalau di Instagram kan kadang konten kita awalnya banyak yang nonton, setelah ini kurang gitu kan. Sebenarnya kalau gitu mengukur tingkat keinginannya variabelnya ini pakai sponsor, misalkan sponsor Instagram ads. Tapi kalau misalkan lu nanya keinginan apa namanya penurunan keinginan, gua nggak bisa jawab ya karena kayak itu fluktuatif kan. Jadi ya gimana targetnya pas enggak, lubangnya pas enggak, kayak gitu. Terus selanjutnya, apakah ada konten atau promosi khusus yang dilakukan untuk meningkatkan keinginan pelanggan untuk mencoba layanan baru atau produk dari Superbakso? Kita ada smoothing, ada prom, ada daun prom, ada dreadlock juga atau gimbal. Kalau ini udah pasti dari sesuaikan aja. Selanjutnya, dalam mengembangkan konten untuk meningkatkan keinginan pelanggan, sejauh mana Anda melibatkan umpan balik langsung dari pelanggan atau melibatkan mereka dalam proses perancangan? Karena kan kalau kita udah upload tuh kita terus si pelanggannya suruh setiap kali atau bagaimana? Ya, biasanya kita minta saran atau enggak kita minta rating gimana bang layanannya, jika ada yang perlu sampaikan, jika emang puas kita minta rating bintang 5 segala macam. Jadi lebih ke ulasan Ya, ya. masalah. Selanjutnya kita masuk ke variabel terakhir, yaitu action atau tindakan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Anda mengkonversi minat pelanggan dari konten Instagram menjadi tindakan pasti, seperti membuat janji temu atau mengunjungi barbershop Anda? Karena ada Itu sistem booking ya, ya. Konversinya ya kita buat sistem dulu pertama. Misalkan mereka mau booking tour jam sekian, boleh dari Instagram, boleh dari DM atau WhatsApp segala macam. Strategi untuk mendorongnya ya itu dari Google Maps. Biasanya kebanyakan pelanggan yang baru itu tahu dari Google Maps, makanya rating sangat penting. Ulasan tentang lingkungan. Apa strategi yang Anda terapkan untuk mendorong pelanggan agar melakukan tindakan spesifik setelah melihat konten Instagram, seperti menggunakan produk khusus atau produk promo, melakukan reservasi online? Tadi ini udah jawab nih kalau masalah nih, apa namanya tindakan kayak konten memberikan kode promo kita nggak pakai, tapi kalau reservasi online kita pakai, cuman kita nggak pakai DP dulu. Jadi syaratnya 15 menit dia terlambat ya udah berarti dia nunggu antrian gitu. Oh, Jadi ya ada waktunya. Jadi ada konsekuensinya juga kan. Ini pertama pertanyaan yang berhubungan nih. Bagaimana Anda menggunakan taktik call to action atau CTA dalam konten Instagram untuk mendorong pelanggan agar melakukan tindakan yang diinginkan, seperti memberi tautan atau menghubungi langsung gitu. Misalkan di konten itu ada deskripsi, ada ini buat Ya. Kita ada kode, ada beberapa tindakan ya ada. Jadi kayak kita buat reel nanti kita kasih tautan, misalkan booking cukup atau mungkin foto containment kayak gitu.
Jadi yang menggunakan produk atau link tersebut diskon atau gimana? Enggak, kita nggak pakai diskon. Emang kan makanya salah satu keunggulannya ya itu mungkin ya, mungkin di tempat lain mungkin itu nggak works, tapi di tempat kita alhamdulillah works. Oh, iya. Jadi mereka bayar segitu ya, mereka paham udah segmennya udah dapet kayak ada pastinya apa namanya klik segala macam. Dan ini berani jual mahal lah kasarnya. Iya, Bayar kasarnya. ya. Yang selanjutnya, apakah Anda melibatkan pelanggan dalam proses pembuatan konten yang dapat mendorong untuk berpartisipasi aktif seperti berbagi pengalaman mereka atau mengajak teman gitu kan? Kadang ada yang kalau lu bawa teman nanti ada diskon lah gitu. Pasti. Kalau kita bikin konten pasti kita nggak ada customer. Cuma kalau diskon kita nggak ada. Cuman kita kasih saran aja nih, lu boleh nih bawa temen lu nih, nanti kita pakai gini. Oke, lu konsultasi dulu ke kita nih, coba deh. Nanti gini tapi dapat diskonnya bang. Wah enggak bang, diskon bang kita soalnya sesuai ini bang kinerja kita kan. Lu boleh dibuktikan bang kalau misalnya lu nggak percaya hasilnya. Tapi alhamdulillah pasti di sini mereka puas. Nah, bagaimana Anda mengukur keberhasilan tindakan yang dihasilkan dari konten Instagram dan apakah ada perubahan strategi yang Anda lakukan berdasarkan hasil tersebut? Dan bagaimana tindakan apa mengukur keberhasilannya? Keberhasilan itu biasanya rata-rata dilihat dari tingkat yang live biasanya. Ya, atau enggak nanti mereka tertarik nih, mereka nge-like abis itu mereka nge-DM bang, gue mau cukur nih potongan saya yang foto tersebut. Oke guys bang, silakan merapat ke member. Ada juga yang konsultasi. Boleh. Terima kasih untuk pertanyaan sudah cukup, sudah habis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu itu beda lagi kan? Itu buat konsumen.